Shalom, selamat sore Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Firentina Kewasule dengan NIM 2103030107. Saya dari Prodi Sosiologi kelas C semester 1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik dengan penulis Profesor Mariam Budiardjo, terbit pada tahun 2008, penerbit Jakarta PT, Gramedia Pustaka Utama 2008. Sekarang saya akan mereview buku Dasar-Dasar Ilmu Politik pada bab 5. Berisi tentang komunisme, demokrasi menurut terminologi komunisme, dan perkembangan post-komunisme. Pertama, ajaran Karl Marx. Marxisme merupakan suatu paham yang mengikuti pandangan-pandangan Karl Marx. Karl Marx adalah seorang filsafat besar berkebangsaan Prusia, sekarang berada di Jerman. Ia merupakan salah seorang pakar dalam bidang sejarah filsafat, sosial politik, dan ekonomi. Semasa hayatnya, Marx telah banyak menulis dan menghasilkan karangan-karangan yang spektakuler, seperti Manifesto Komunis, yang telah mampu mempengaruhi hampir sepertiga umat manusia. Ia sangat terkenal atas analisisnya terhadap sejarah dan sosial politik, terutama mengenai pertentangan kelas. Di sini namanya telah memuncak bagaikan seorang pahlawan yang telah membawa perubahan bagi para kaum tertindas, yaitu buruh. Pemikiran Marx dalam usahanya mengembalikan jati diri buruh dikenal dengan Marxisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proleter. Kondisi kaum proleter sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja dengan upah yang sangat minim, sementara hasil keringat mereka dinikmati oleh kaum kapitalis. Banyak kaum proleter yang harus hidup di daerah pinggiran dengan serba kekurangan. Marx berpendapat bahwa masalah ini timbul karena adanya kepemilikan pribadi dan penguasaan kekayaan yang didominasi orang-orang kaya untuk mensejahterakan kaum proleter. Marx berpendapat bahwa paham kapitalisme harus diganti dengan paham komunisme. Dasar-dasar dari Marxisme itu sendiri adalah pemberontakan dari kaum proleter dan menuntut keadilan demi persamaan, dan Karl Marx adalah juru kunci yang menjadi pahlawan bagi kaum proleter. Marxisme dirintis pada pertengahan abad ke-19 oleh dua tokoh filsuf Jerman, yaitu Karl Marx dan Friedrich Engels. Marxisme mencakup teori ekonomi, teori sosial, dan politik. Ajaran Marxisme ini telah mampu mempengaruhi gerakan sosial politik di seluruh dunia. Sekarang mengambil gagasan bahwa perubahan sosial terjadi karena perjuangan antara berbagai kelas-kelas dalam masyarakat yang berada di bawah kontradiksi satu terhadap yang lain. Para analisis Marxis mengambil sebuah kesimpulan bahwa kapitalisme mengarah ke penindasan terhadap kaum proletar, dan hasilnya tak terelakkan menjadi revolusi proletar atau revolusi sosial. Marxisme memandang munculnya sistem sosialisasi sebagai sebuah keniscayaan historis yang timbul dari kapitalisme.
yang memungkinkan lahirnya sebuah revolusi sosial di mana milik pribadi dalam sarana produksi akan digantikan oleh operasi kepemilikan bersama. Intinya di sini, sosialisme akan memberi jalan kepada punggung sejarah komunis, sebuah sistem tanpa kelas berdasarkan kepemilikan umum dan garis aksis dan kebebasan maksimal bagi setiap individu untuk mengembangkan bakat dan kapasitas mereka sendiri. Dengan kata lain, bahwa sistem kapitalis tidak lagi menjadi milik sebagian masyarakat melainkan oleh negara. Demokrasi rakyat. Bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar berbentuk khusus ini berkembang di negara-negara Eropa Timur seperti Cekoslovakia dan Polandia. Kritik terhadap komunisme dan runtuhnya kekuasaan komunis. Banyak orang yang mengira komunisme mati dan bubarnya Uni Soviet di tahun 1991 yang diawali dengan keputusan Presiden Mikhail Gorbachev. Namun komunisme yang murni belum pernah terwujud dan tak akan terwujud selama revolusi lahir dalam bentuk sosialisme, Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya. Dan walaupun komunis sosial hampir punah, Partai Komunis tetap ada di seluruh dunia dan tetap aktif memperjuangkan hak-hak baru, pelajar dan anti-imperialisme. Komunisme secara politis dan ekonomi telah dilakukan dalam berbagai komunitas seperti Kepulauan Solentiname di Nicaragua. Seperti yang digambarkan Anthony Giddens, komunisme dan sosialisme sebenarnya belum mati. Ia akan menjadi hantu yang ingin melenyapkan kapitalisme sebelumnya. Saat ini di banyak negara, komunisme berubah menjadi bentuk yang baru, baik itu kiri baru ataupun komunisme khas seperti di Kuba dan di Vietnam. Di negara-negara lain, komunisme masih ada di dalam masyarakat, namun kebanyakan dari mereka membentuk opsi terhadap pemerintah yang berkuasa. Demikianlah kira-kira isi dari bab 5 ini. Sekian dan terima kasih.